Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis 5 November 2020. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 3 ayat 3 sampai 8a. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mencari yang hilang. Susah lihat orang senang
senang melihat orang susah. Slogan ini nampaknya tercermin dari sikap dan perkataan orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka mempersoalkan kepantasan para pemungut cukai dan pendosa yang datang kepada Yesus. Bagi mereka, para pendosa adalah orang yang seharusnya dihindari dan tidak pantas diajar, dan Yesus juga tidak pantas untuk makan bersama mereka. Tetapi Yesus menegur pemikiran mereka yang jauh dari ajaran kasih. Yesus menjawab keberatan mereka dengan perumpamaan tentang domba dan dirham yang hilang. Melalui perumpamaan ini, Yesus mau menunjukkan apa yang ada di hati Yesus terhadap orang yang dianggap berdosa. Berhadapan dengan kelemahan dan dosa manusia, Yesus sendiri tidak suka menghukum, apalagi membinasakan. Orang yang jatuh dalam dosa oleh Tuhan bukan dijauhi dan dikucilkan, melainkan dicari olehnya. Apapun kekurangannya, Tuhan mencari saya dan Anda. Tuhan rindu meletakkan kita semua di atas bahunya dengan gembira. Perumpamaan ini mengingatkan kita juga agar tidak mengulangi kesalahan kaum Farisi dan ahli Taurat. Justru yang ditekankan di sini adalah usaha untuk mencari mereka yang menjauh dan hilang dari kebersamaan dan keselamatan, serta bersuka cita ketika akhirnya mereka kembali. Saudara-saudariku terkasih, tidak bisa dibantah bahwa sikap menjauhi orang yang cara hidupnya dianggap berdosa menjadi sikap banyak orang sekarang ini. Apalagi menghakimi dan menghukum, mengatasnamakan berbagai aturan gereja dan masyarakat. Sikap seperti ini justru dianggap sampah atau kerugian oleh Paulus sebagai pengikut Yesus. Sabdanya hari ini pun mengingatkan sikap kita agar tidak tertutup hati dan menghakimi serta menjauhi sesama. Pintu surga itu tidak hanya terbuka untuk kita dan tertutup bagi mereka yang tidak kita sukai. Kita pun bukan orang yang sempurna di hadapannya. Jauh lebih baik adalah bagaimana kita mulai untuk mencari jalan agar semakin banyak orang merasakan sukacita keselamatan darinya, bergabung kembali dalam kegembiraan, kebersamaan dalam rumah, keluarga, komunitas, lingkungan pekerjaan, dan apapun itu melalui pelayanan hidup kita. Semoga demikian. Amin.